Halo Mams, ketemu lagi dengan saya Bidan Nurul. Sebelum masuk pembahasan, di-subscribe dulu ya, dan klik tanda lonceng karena saya akan sering upload video seputar kesehatan ibu dan anak. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang mual muntah saat hamil. Nggak ada yang tahu pasti tentang penyebab mual saat hamil, tapi mual saat hamil memungkinkan adanya gangguan dari perubahan-perubahan pada fisik ataupun hormon dalam keadaan ibu hamil. Mual maupun muntah sering terjadi pada minggu-minggu pertama sampai bulan ketiga, dan ada dua kemungkinan penyebab, yaitu kalau mualnya pada awal kehamilan atau trimester 1 itu adalah adanya perubahan hormon. Tapi kalau mualnya ke bawah sampai di trimester 2, 3 itu penyebabnya adalah perubahan fisik. Jadi ibu yang semakin membesar perutnya mengakibatkan desakan pada diafragma. Walaupun mual saat hamil sering disebut juga morning sickness, namun sebenarnya kondisi ini dapat terjadi kapan saja, baik siang, malam, maupun pagi. Bahkan ada juga ibu yang mengalaminya sepanjang hari. Tentunya ini sangat mengganggu dan membuat ibu tidak merasa nyaman ya Mams. Bahkan mungkin akan merasa kelelahan dan kurang bergairah karena sering mual dan muntah itu tadi. Penyebabnya yaitu 1. Produksi hormon kehamilan. Ketika sel telur yang sudah dibuahi menempel pada dinding rahim, tubuh akan memproduksi HCG. Nah, ini yang menyebabkan mual. Jadi, kalau ada rasa mual, muntah, tandanya tubuh sering memproduksi hormon yang dibutuhkan saat hamil. Yang kedua, meningkatnya hormon estrogen. Yang ketiga, sensitivitas aroma pada ibu hamil. Biasanya kalau ibu hamil itu lebih sensitif ya penciumannya, sama bau makanan, sama parfum, dan sebagainya. Bahkan sebagian penelitian menemukan bahwa ibu mual muntah itu terjadi karena stres juga. Infeksi saluran kencing juga bisa sebabin mual muntah. Untuk itu, segera periksa ke dokter ya Mams kalau misalnya ada gejala nyeri saat kencing atau keluar darah waktu buang air kecil. Apakah berbahaya mual muntah? Nah, mual pada ibu hamil sebenarnya wajar dan normal, tidak membahayakan janin dalam kandungannya selama ibu masih cukup makan dan minum. Tapi kalau frekuensi mual dan muntahnya itu berlebihan atau sering, itu harus diwaspadai ya Mams. Kalau keluhan mual muntah itu sampai mengganggu nafsu makan, sampai asupan nutrisi yang dikonsumsi itu berkurang, nah berarti ibu memerlukan suplemen tambahan dari dokter. Mual yang diikuti dengan muntah-muntah parah dapat terjadi pertanda adanya gangguan dalam kehamilan. Misalnya pada hamil anggur, di mana plasenta berkembang menjadi sekelompok jaringan abnormal. Kemungkinan lain adalah hiperemesis gravidarum. Apa itu? Kondisi saat ibu hamil kehilangan berat badan dan cairan-cairan yang dalam jumlah banyak sehingga perlu dirawat dan perlu cairan tambahan yaitu infus dan obat-obatan khusus dari dokter. Bagaimana mengatasi mual muntah saat hamil? Nah, caranya yaitu salah satunya dengan pola nutrisi atau makanan yang dimakan si ibu. Jadi pilihlah makanan yang sedikit tapi berkualitas ya Mams. Jadi nutrisinya berkualitas. Jangan pilih makanan yang berat tapi nutrisinya sedikit. Misalnya harus makan nasi yang banyak, itu menyebabkan mual muntah ya Mams. Tapi nutrisinya cuman yang didapat adalah karbohidrat, sedangkan kebutuhan yang lain misalnya protein, sayuran tidak didapatkan. Dan makan sering tapi sedikit-sedikit. Dan ingat, harus makan yang berkualitas ya Mams. Kemudian hindari makanan atau bau-bauan yang dapat membuat adanya rasa mual. Kemudian bisa konsumsi makanan yang dapat meringankan mual. Misalnya makanan atau minuman dingin yang tidak beraroma menyengat. Terserah seleranya Mams apa yang menyegarkan, makanan atau minuman yang menyegarkan. Misalnya makanan sop
atau sayur bayam. Kalau mualnya di pagi hari, bangun secara perlahan dari tempat tidur. Kalau memungkinkan, makan sepotong roti atau biskuit sebelum berdiri. Kelelahan juga bisa menyebabkan mual, jadi pastikan ibu cukup beristirahat. Mual nggak akan begitu kerasa kalau ibu nggak terlalu mikirin. Jadi fokusnya lebih ke janin atau selain rasa mual muntah itu sendiri ya Mams. Ada penelitian bahwa jahe bisa mengurangi atau meredakan rasa mual. Mams bisa mengkonsumsi minum jahe hangat atau jahe dingin sesuai selera. Hindari tiduran atau rebahan setelah makan atau minum. Hindari makanan berlemak yang membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Jadi mending makan yang lebih mudah dicerna, misal sayur-sayuran, yaitu sayur bayam bisa, sayur sop bisa. Gosok gigi atau berkumur setelah makan, jadi rasa makan makanan yang kita makan itu tadi bisa berkurang. Kalau ngerasa mual, coba bisa jalan-jalan keluar ruangan untuk mendapatkan udara segar. Kemudian, zat besi bisa memperberat kerja sistem pencernaan. Jika Mams mengkonsumsi vitamin untuk ibu hamil dengan dosis zat besi yang tinggi, Mams bisa konsultasi sama dokter, bisa minta zat besi dengan dosis yang lebih rendah. Kalau mual muntah terasa sangat mengganggu, dokter biasanya akan memberikan obat pereda. Tapi hindari mengkonsumsi obat anti mual muntah tanpa advis dokter atau tanpa resep dokter ya Mams, karena bisa berisiko untuk janin itu sendiri. Kondisi yang perlu diwaspadai ketika mual muntah. Mual yang sampai nyeri pada perut, misalnya mual muntah terus-terusan sampai perutnya nyeri, itu harus konsultasi sama dokter. Urin yang berwarna kuning, pekat, atau bahkan buang air kecil selama lebih dari 8 jam itu terus-terusan. Kemudian, tidak dapat mengkonsumsi makanan atau cairan apapun tanpa dimuntahkan kembali selama 24 jam. Itu harus konsultasi juga. Merasa sangat lemas hingga tidak sanggup berdiri karena kurang cairan ya Mams. Demam sampai 38 derajat Celcius ke atas. Kemudian mual muntah sampai keluar darah. Kalau sudah yang seperti ini, harus segera periksa ke dokter untuk mendapatkan tindakan atau obat anti mual dari dokter. Nah, selesai sudah bincang-bincang kita kali ini tentang mual muntah pada ibu hamil ya Mams. Dan jangan lupa subscribe ya Mam. Dan jangan lupa klik tombol lonceng karena saya bakal sering upload video seputar kesehatan ibu dan anak. Jangan lupa komen kalau ada hal yang perlu dibahas atau ditanyakan. Share kalau merasa video ini bermanfaat untuk Mam semua. Terima kasih dari saya. Thank you for watching. Bye.